Hai penonton, lagi cari cerita drama yang penuh rasa? Di sini tempatnya, Gudang Drama. Dan kali ini aku bakal bawain cerita berjudul Permainan Dimulai, Kubalas Semua. Siap ya, karena ini gak akan biasa aja. Tuan muda kaya raya bernama Theo sedang asik mabuk sambil mengendarai mobil sportnya di jalanan kampus. Hingga akhirnya ia menabrak dua orang siswi, dan salah satunya adalah Yena, putri dari ketua Dewan Grup Sinar yaitu Eni Lukito. Yena mengalami luka parah dan harus dioperasi, membuat hati ibunya hancur. Eni menunggu anaknya sendirian, hingga dokter mengatakan anaknya berhasil selamat, tapi masih koma. Kemudian ia mendapatkan kabar kalau orang tua pelaku ingin berdamai dengannya. Ia bergegas ke sekolah. Sampai di sana, Maya, orang tua Theo langsung meremehkannya dan menyuruhnya tanda tangan surat damai dengan tidak sopan, membuat Eni ingin menghajarnya. Melihat pakaian Eni yang sederhana dan mendengar Eni hanya seorang ibu rumah tangga, Maya semakin meremehkan dan menaikkan tawarannya yang awalnya 2 miliar jadi 4 miliar. Eni semakin naik darah, bahkan putrinya saja belum sadar, jadi uang itu tidak ada gunanya. Tapi Maya tetap menyombongkan kalau uang bisa menyelesaikan segalanya. Bahkan ia juga sudah membungkam semua media. Ia pun ingin membayar nyawa anak Eni dengan black card miliknya. Eni mengenali black card itu karena itu adalah kartu tambahan yang ia berikan pada suaminya dan membiarkan suaminya mengelola perusahaan biar suaminya masih punya martabat. Ia pun menanyakan asal black card itu. Maya menyombongkan itu adalah pemberian suaminya dan kartu itu tidak punya limit. Eni sangat kesal, bahkan ia membelikan mobil sport untuk suaminya, tapi mobil itu malah dipakai Theo untuk menabrak anaknya sendiri. Bahkan suaminya Sam tidak peduli sama sekali pada putri mereka yang kecelakaan dan beralasan sibuk, ternyata malah mengurusi anak haramnya si Theo. Eni sangat ingin membeli nyawa anak haram itu dan menanyakan harganya pada Maya. Maya awalnya meremehkan Eni, tapi karena Eni terus memaksa, ia asal ceplos 20 miliar dan mengira seumur hidup Eni nggak akan bisa mendapatkan uang itu. Uang segitu bagi Eni memang cukup mahal hanya untuk seorang anak haram. Tapi Eni langsung menelpon orangnya untuk membawakan uang itu. Maya mengira Eni hanya berakting. Pak Guru juga takut Eni menyinggung Maya karena ia adalah istri manajer umum grup Sinar. Eni hanya bertanya, "Kalian tidak tahu siapa aku?" Tapi mereka semakin meremehkan. Eni sadar ternyata ia terlalu merendahkan diri selama ini sampai nggak ada satupun yang tahu ia ketua Dewan Grup Sinar. Kemudian orang tua korban lain yaitu Yuli datang. Maya langsung menyuruh mereka tanda tangan surat damai dan menawari uang 4 miliar. Awalnya ibu Yuli menolak, tapi ayah Yuli mengkhawatirkan biaya rumah sakit anaknya. Eni pun melarang mereka tanda tangan dan akan menanggung biaya itu, karena Maya belum tentu benar-benar punya uang itu. Maya menyombongkan, dengan kartunya itu ia bahkan bisa mengeluarkan puluhan miliar. Eni menyuruh Maya membuktikannya. Diam-diam ia memblokir black card itu. Jadi saat Maya menggesekkan kartunya, transaksi itu gagal terus dan membuat Maya malu. Maya langsung menanyakan pada suaminya kenapa kartunya diblokir dan menyuruhnya datang. Sam masih sangat sibuk, jadi ia akan menyuruh pengacaranya datang duluan. Maya menyombongkan kalau pengacara mereka tidak pernah kalah dan menyuruh mereka tanda tangan surat damai sebelum mereka semakin rugi. Tapi mereka tetap menolak. Maya mengancam akan menghentikan biaya pengobatan di rumah sakit dan menyuruh mereka mengusirnya. Tapi Eni menenangkan orang tua Yuli. Maya menyarankan mereka untuk segera mengurus pemakaman untuk anak-anaknya. Tapi Eni membalas Maya yang harusnya menyiapkan pemakaman. Maya semakin menghina anak sialan mereka yang telah merusak mobil anaknya, jadi mereka harus mengganti rugi miliaran. Hal itu membuat Eni murka dan menamparnya. Akhirnya, orang suruhan Eni datang membawakan uang itu. Tapi Maya dengan sombong mengira itu uang kiriman dari suaminya dan menyuruh mereka menghajar Eni. Tapi mereka malah hormat ke Eni. Semua orang kaget Eni punya uang sebanyak itu. Kemudian Theo datang. Ayah Yuli sangat murka, tapi Theo malah menendangnya dan menghinanya. Eni langsung menyuruh orangnya menahan Theo.
Theo menyombongkan kalau ayahnya adalah manajer grup Sinar, bahkan uang di depan mereka itu adalah uangnya. Tapi Annie memberitahu kalau itu adalah uang untuk membeli nyawa Theo. Annie pun menghajar Theo hingga babak belur tanpa seorang pun bisa menahan Annie. Sampai akhirnya pengacara Sam datang. Maya langsung menyuruh pengacaranya membuat mereka semua di penjara karena telah memukuli anaknya. Annie semakin menantang apakah benar pengacara itu bisa melakukannya. Maya akan membayar 2 kali lipat kalau pengacara itu bisa membuat Annie 2 kali lebih menderita daripada anaknya. Pengacara itu pun mengerahkan pengawalnya, dan sayangnya pengawal Annie kalah jumlah dan Annie dihajar habis-habisan sampai terkapar. Kemudian datanglah Sam. Sam mencemaskan anaknya yang babak belur, lalu Maya menunjuk Annie yang terkapar adalah pelakunya. Sam sangat marah dan memperingatkan mereka semua, sekalipun mereka tidak menandatangani surat damai itu, Theo tetap akan bebas dan mereka akan menanggung akibatnya. Annie hendak bangkit, tapi Theo mendorongnya dan akan menghajarnya lagi, sampai dihentikan oleh Sam, biar pengawal yang mengurusnya. Awalnya Sam merasa wanita itu sangat familiar, tapi Maya membujuknya agar segera membawa Theo ke rumah sakit. Setelah itu, Annie dibawa ke klinik. Saat Annie sadar, ia mendapatkan kabar kalau Yena juga telah sadar. Walau dengan kondisi seperti itu, Annie ingin cepat-cepat ke rumah sakit. Maya juga dihubungi oleh perawat kalau korban telah sadar. Awalnya Maya tidak peduli, tapi akhirnya ia ingin menemui korban dengan niat buruk. Maya datang lebih dulu dan menyuruh Yena tanda tangan surat damai, maka Yena bisa mendapatkan tempat di grup Sinar. Yena tentu saja menolak dan ingin Theo mendekam di penjara seumur hidup. Maya hampir memukul Yena sampai perawat menghentikannya. Maya menyombongkan kalau ia adalah istri manajer umum grup Sinar dan dia bisa memecat perawat itu saat itu juga. Tapi perawat tetap menegurnya sampai perawat itu mendapatkan tamparan keras dari Maya dan Maya mengusirnya. Perawat itu langsung menghubungi Annie. Annie memperingatkan kalau ia adalah ketua dewan grup Sinar, jadi tidak boleh ada siapapun yang menyentuh anaknya. Perawat itu pun mencari bantuan. Sementara itu, Yena menuduh Maya berbohong kalau suaminya manajer umum grup Sinar, karena itu adalah ayahnya. Maya menuduh Yena jadi bodoh setelah kecelakaan. Yena pun menelpon ayahnya dan memintanya datang ke rumah sakit, tapi ayahnya tidak begitu peduli karena ia sibuk mengurus kasus Theo. Hal itu membuat Maya semakin menghinanya. Yena balik menuduh istri manajer grup Sinar bukanlah Maya atau jangan-jangan Maya adalah pelakor. Maya hampir memukul Yena, tapi lagi-lagi dihalangi perawat. Perawat mengatakan Yena adalah putri ketua dewan grup Sinar. Tentu saja Maya tidak percaya dan berpikir ibu Yena itu hanya mengarang agar perawat itu membela Yena. Yena berteriak ibunya memang ketua dewan dan ia pasti membalas Maya. Maya tetap tidak percaya dan memberi peringatan pada perawat. Namun perawat tetap menghalanginya. Akhirnya, ia memanggil pengawal untuk mengusir perawat-perawat itu. Sementara itu, Theo mulai bosan berada di rumah sakit karena ia juga belum bisa bebas sebelum korban tanda tangan surat damai. Kemudian ia melihat Annie. Ia langsung datang menghalangi Annie. Ia merasa belum puas menghajar Annie dan menyuruh teman-temannya menghajar mereka. Ayah Yuli berusaha melawan, tapi malah dihajar habis-habisan. Annie memberi Theo peringatan tegas, tapi tidak dipedulikan Theo sama sekali dan hampir menghajar Annie, tapi ayahnya datang. Sam sudah sangat lelah karena Theo terus membuat masalah. Ayah Yuli menghalangi mereka semua agar Annie bisa mencari putrinya. Sedangkan Maya mendesak Yena menandatangani surat damai itu, tapi Yena tetap tidak sudi. Akhirnya, Maya menyuruh pengawalnya untuk mematahkan tulang-tulang Yena. Yena memperingatkan mereka kalau ia adalah anak ketua dewan grup Sinar, tapi Maya mendesak pengawal agar cepat melakukannya. Yena pun terkapar. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata itu adalah Sam. Tapi ia tidak mengenali Yena sama sekali, sedangkan Annie salah masuk kamar dan terus mencari Yena. Maya mengadu kalau anak itu keras kepala seperti ibunya dan tidak mau tanda tangan surat damai. Sam malah menyuruh mereka membuat anak itu cacat, sekalian biar jadi peringatan untuk keluarga lain. Dia akhirnya keluar untuk mengangkat telepon. Kemudian Annie masuk melihat anaknya terkapar, ia langsung menyerang Maya sampai pengawal menghentikannya. Lalu datanglah Dr. Danny, direktur rumah sakit.
ia berusaha menghentikan keributan. Tapi Maya dengan sombong menyuruh Denny mengusir Annie dan Yena. Denny tidak mau mengusir pasiennya. Terlebih, ia mengenali Annie adalah ketua Dewan Grup Sinar. Denny menyuruh satpam mengusir Maya dan pengawalnya. Maya terus berteriak tidak terima. Tapi Denny malah memberi hormat pada Annie dan menyuruh satpam menampar Maya biar ia diam dan menyeretnya pergi. Sam melihat Maya diusir dan langsung marah memanggil Denny. Denny pun keluar. Sam memberitahu kalau Maya adalah orangnya. Tapi Denny dengan lancang menanyakan hubungan mereka membuat Sam sangat marah dan menyuruh direktur Denny minta maaf padanya dan mengusir orang yang mengganggu Maya. Tapi dokter Denny tidak peduli dan mengusir mereka berdua. Satpam melarang mereka masuk rumah sakit itu lagi. Sam kembali memperingatkan mereka kalau ia adalah manajer umum grup Sinar. Ia akan membuat direktur Denny menghilang dari dunia medis dan memecat mereka semua. Tapi satpam itu tidak peduli. Sam jadi bingung dengan sikap Denny, tapi Maya menceritakan saat Denny melihat ibu anak itu, ia langsung tunduk. Sam berpikir apakah ibu anak itu punya posisi di atasnya. Kalau begitu, hanya tersisa ketua dewan. Maya merasa itu tidak mungkin dan menduga ibu anak itu pasti punya hubungan gelap dengan direktur Denny. Bagi Sam itu lebih masuk akal. Karena kalau itu istrinya, tidak mungkin ia dibiarkan begitu saja. Setelah diperiksa, untungnya Yena tidak apa-apa. Annie berterima kasih pada semua orang karena menjaga putrinya. Orang tua Yuli juga berterima kasih pada Annie karena membayar biaya rumah sakit anaknya. Dan mereka tidak menyangka Annie adalah ketua Dewan Grup Sinar. Lalu Annie menyuruh direktur untuk meningkatkan keamanan di kamar Yena dan temannya. Kemudian, Yena memberitahu ibunya kalau ayahnya berselingkuh dan punya anak haram. Annie menyuruh Yena tenang karena ia akan membalas perbuatan mereka 100 kali lipat. Kemudian Annie menemui Chandra, pengacara top internasional. Annie ingin Chandra menjadi pengacara perceraiannya. Sebagai teman masa kecil Annie, tentu saja Chandra bersedia. Lalu ia sedikit menyesal meninggalkan rumah bertahun-tahun hingga membuat Annie jadi bertemu suami brengsek itu. Annie juga menyesal sudah buta dulu dan berapapun biaya yang Chandra minta, ia setuju. Chandra hanya meminta 100.000 karena kesal Annie baru memberitahunya sekarang seperti tidak menganggapnya teman dan menganggap itu sebagai kompensasi mentalnya dan ia akan memastikan reputasi Sam benar-benar jatuh ke dasar. Annie pun akan mengadakan rapat pemegang saham besok dan akan mengambil semua miliknya. Pengacara Sam menelpon kalau kasus Theo jadi agak susah dikendalikan dan membutuhkan uang lebih banyak. Sam menyuruh pengacara itu mengurusnya dengan cepat. Masalah uang biar ia yang urus. Dan ia juga heran kenapa black card-nya diblokir. Ia pun pulang dan berusaha bersikap baik pada Annie sambil menanyakan black card-nya yang diblokir. Karena itu ia jadi malu tidak bisa mentraktir kliennya. Annie pura-pura tidak tahu kartu itu tiba-tiba diblokir karena ada indikasi penipuan. Sam pun meminta uang pada Annie karena kliennya itu susah ditangani. Annie langsung menamparnya karena ia udah kesal dan pusing kartunya diblokir, tapi Sam malah minta uang lagi. Padahal uang yang ia berikan pada Sam juga banyak, kemana semua uang itu? Dalam hati, Sam panik karena semua uang itu habis dipakai Maya dan Theo. Kemudian ia meminta maaf dan akan mencari solusinya sendiri, serta pamit ke kantor untuk lembur. Di kantor, Sam menyuruh pegawainya mentransfer uang proyek sebesar 100 miliar ke rekening pribadinya. Pegawai itu awalnya menolak karena itu uang perusahaan, tapi Sam mengancam akan memecatnya. Kemudian pegawai itu menelpon Annie. Seperti dugaan Annie, Sam berusaha menggelapkan uang perusahaan dan semuanya udah terekam beserta dokumennya. Annie menyuruh pegawai itu pura-pura tidak tahu dan membiarkan Sam terus menggelapkan uangnya. Lalu Annie menyuruh sekretarisnya bersiap ketika penggelapan dana perusahaan sudah terjadi dan buktinya sudah cukup kuat, Sam tidak perlu lagi duduk di posisinya sekarang. Keesokan harinya, tiba-tiba pengacara Sam dilarang masuk ke rumah sakit. Ia langsung memberitahu Sam bahwa ia tidak bisa menemui korban sama sekali. Sam memutuskan akan memecat Denny dulu, lalu menempatkan direktur baru biar semua orang tahu akibat dari menyinggung dirinya. Saat rapat, tiba-tiba Sam membahas rumah sakit Tera dan ingin memecat Denny karena telah mengusirnya. Tapi semua orang diam. Akhirnya, Denny mengatakan, orang Sam akan memukul pasiennya dan menyuruhnya mengusir pasien itu. Sebagai direktur rumah sakit, ia tidak bisa melakukan hal itu.
Lalu orang-orang mulai membela Danny dan menyalahkan sikap Sam. Sam langsung marah dan mengancam mereka dengan jabatannya dan menyuruh mereka semua angkat kaki kalau tidak setuju dengannya dan menyuruh Danny menandatangani surat pengunduran diri. Namun Kai masuk dan memberitahu kalau Sam diberhentikan dari jabatannya. Sam tidak terima, tapi ia tidak punya hak untuk tidak terima. Bahkan posisinya sekarang akan digantikan oleh Kai. Dan Sam ditempatkan di bagian kebersihan untuk membersihkan toilet. Sam menuntut penjelasan, tapi Kai berkata seharusnya Sam sudah tahu kesalahannya apa. Sam panik apakah penggelapan dananya udah ketahuan. Tapi ia tetap menolak membersihkan toilet. Kai menyuruh Sam mengemasi barangnya kalau ia tidak mau. Lalu Danny tertawa mendengar Sam bukan lagi manajer umum. Itu artinya rapat pemecatan dirinya juga tidak sah dan memutuskan kembali ke rumah sakit Tera. Kai menyuruh Sam membersihkan toilet dengan baik. Sam pun menghubungi istrinya, tapi tidak ada jawaban dan ia jadi sangat kesal. Di rumah, ia menanyakan pada Annie alasan jabatannya dicabut, tapi Annie pura-pura tidak mengetahuinya. Sam memohon agar Annie bicara pada para dewan agar jabatannya dikembalikan. Tapi Annie menolak dengan alasan ia udah lama jadi ibu rumah tangga dan tidak pernah mengurus perusahaan. Sam kaget Annie begitu dingin. Mungkin ia terlalu sibuk dengan Theo dan mengabaikannya. Sam berusaha membujuk Annie dengan mengajaknya makan malam berdua. Annie setuju, namun dalam hati Annie ingin Sam bersiap menanggung akibat dari mengkhianatinya. Sam membawa Annie ke restoran Ria dan menyuruhnya memesan apapun. Lalu ia pergi ke toilet. Maya datang ke restoran yang sama. Pelayan menyuruhnya menunggu karena tempat duduknya penuh. Maya melihat Annie dan langsung menyuruh Annie menyerahkan tempat duduknya. Annie mengejeknya, seperti suara anjing menggonggong. Maya semakin marah dan menyuruh pelayan mengusir Annie. Pelayan menolak karena Annie datang duluan. Maya terus memperingatkan pelayan itu siapa dirinya, lalu mencabut pin pelayan itu hingga melukai wajahnya dan memecat pelayan itu. Annie bertanya, apa hakmu memecat pelayan itu? Lalu datanglah manajer resto yang merupakan sepupu Maya. Ia juga memarahi pelayan itu dan memecatnya, membuat Maya semakin sombong. Annie menyuruh pelayan itu menunggu dulu. Maya semakin berkoar-koar untuk mengusir Annie juga, karena restoran itu adalah milik manajer umum grup Sinar, jadi jangan membuatnya semakin marah. Manajer resto itu pun mengusir Annie secara halus. Tapi Annie memberitahu kalau Sam bukanlah manajer umum lagi. Maya tidak percaya, karena kalau ia tidak tahu bagaimana Annie bisa tahu hal itu, dan menuduh Annie hanya mengarang. Manajer pun mengerahkan pelayan untuk mengusir Annie. Annie dengan tenang berkata, 5 menit lagi kalian akan memohon agar aku tetap tinggal. Maya kesal dan hampir menyiram Annie, tapi ia dihentikan oleh Sam. Maya yang tidak tahu diri itu terus nyerocos memanggil Sam dengan manja dan menyuruh Sam mengusir Annie, bahkan melarang Annie masuk ke restoran itu selamanya. Sampai Sam menamparnya dan pura-pura tidak mengenalinya. Maya kebingungan dengan sikap suami yang udah ia nikahi bertahun-tahun itu. Sam kembali menamparnya berkali-kali dan menyuruhnya tutup mulut serta menyangkal kalau ia adalah suami Maya. Awalnya Annie mengira Sam akan setia dengan selingkuhannya, tapi ternyata tidak. Sam menegaskan pada Annie kalau wanita itu hanya berhayal dan melarang Annie percaya pada kata-katanya. Maya malah balik menuduh Sam berselingkuh dengan Annie, membuat Annie tertawa. Sam memberitahu semua orang kalau Annie adalah istri sahnya. Maya tentu saja tidak terima, tapi Sam malah mengangkat derajat wanita lain. Terlebih lagi Annie yang membuat Theo tidak bisa bebas. Sam panik, orang-orang mulai memperhatikan mereka dan menyuruh pelayan segera mengusir Maya agar tutup mulut. Maya semakin menjadi-jadi dan orang-orang mulai merekam mereka. Annie sangat menikmati pertunjukan mereka dan memang itu tujuannya dari awal. Maya terus-terusan memaki-maki Sam, dan Sam menyuruh pelayan menutup mulut Maya. Manajer bertanya pada Sam, bukankah Maya dan Sam ada hubungan? Tapi Sam langsung membungkamnya dengan ancaman akan menutup resto. Annie ingin pergi karena ia udah tidak selera. Sam berusaha menjelaskan kalau ia tidak mengenal wanita itu. Tapi Maya terus menelponnya. Sam ingin pergi dengan alasan urusan kantor, tapi Annie tahu kalau Sam udah dipecat dan menyuruh Sam mengantarnya pulang. Maya sangat kesal karena teleponnya terus diabaikan. Sampai di rumah, ia menceritakan semuanya pada Theo. Theo bingung bukankah sebelumnya mereka baik-baik saja.
Tapi Maya yang udah kesal menyuruh Theo diam di rumah, sedangkan ia akan menuntut penjelasan pada Sam besok. Theo yang mengira Annie menggoda ayahnya duluan, memanggil teman-temannya untuk memberi Annie pelajaran dan merencanakan memukuli Annie hingga ia mau tanda tangan surat damai sekaligus membalaskan dendam ibunya. Sam mengantarkan Annie hanya sampai parkiran karena beralasan ada urusan mendesak di kantor. Annie tidak akan menahannya lagi biar Sam menerima amarah dari selingkuhannya. Sam pulang ke rumah Maya dan langsung dihajar oleh Maya. Sampai akhirnya Sam melawan dan menyuruh Maya tahu statusnya. Maya semakin marah karena ia merasa menjadi istri sah dan Sam malah membela pelakor. Sebelum Sam menjelaskan semuanya, Maya dikabari kalau anaknya dan teman-temannya menyerang seorang wanita di Kompleks Citra. Mendengar itu, Sam kaget karena Kompleks Citra adalah rumahnya dan Annie. Mereka pun buru-buru ke sana. Theo mencegat Annie dan menuduhnya menggoda ayahnya. Annie membalas kalau yang selingkuhan itu adalah ibu Theo. Theo tidak percaya dan mengancam. Annie berusaha menelpon polisi, tapi Theo merebut ponselnya. Diam-diam ia merekam semuanya. Theo menyuruh Annie menandatangani surat damai, kalau tidak mereka akan menelanjangi Annie dan menyiarkannya secara live, biar semua orang tahu betapa hinanya Annie. Sementara itu, Sam malah menabrak sebuah mobil. Ia menyuruh Maya pergi duluan menggunakan taksi dan ia akan menyusul. Annie balik menyuruh Theo berlutut minta maaf pada putrinya dan memukuli dirinya sendiri hingga tulangnya patah. Baru ia mau menandatangani surat itu. Tentu saja Theo tidak mau dan akan menjalankan aksinya. Sampai Maya datang memarahinya karena terus membuat masalah, padahal masih dalam masa penangguhan. Theo memberitahu Maya kalau ia sedang memaksa Annie menandatangani surat itu. Kalau Annie tidak mau, tinggal hancurkan saja reputasinya. Ini juga demi membalas wanita yang telah menggoda ayahnya. Maya langsung setuju dan menyuruh mereka menguliti Annie hidup-hidup. Theo melihat Annie ketakutan dan menyuruh Annie bersujud 100 kali saja pada mereka dan menandatangani surat itu. Maka mereka akan mempertimbangkan untuk memberikan Annie selembar kain penutup. Untungnya Chandra datang tepat waktu. Chandra mengancam akan membuat mereka membusuk di penjara. Maya mengenali Chandra sebagai pengacara khusus grup Sinar dari firma hukum Teguh dan memperingatkan pada anaknya. Tapi Theo tidak kenal takut karena Chandra hanya sendirian dan berniat memotong lidahnya. Maya setuju dan berencana menggantung Chandra dan Annie tanpa selai pakaian satupun. Chandra menghalangi mereka dan menyuruh Annie pergi. Dan akhirnya polisi pun datang. Annie membuat laporan kalau mereka mengeroyok dan mengancam keselamatannya. Maya menyangkalnya karena Annie baik-baik saja. Annie mengingatkan kalau polisi terlambat sedikit saja, pasti ia udah terluka dan menunjuk Theo sebagai pelaku yang menabrak anaknya sedang dalam masa penangguhan. Tapi ia udah berani mengancam Annie lagi. Polisi pun menangkap Theo. Sam datang menjelaskan kalau semua itu salah paham dan memperkenalkan diri sebagai suami ketua Dewan Grup Sinar. Dan ini hanyalah perselisihan keluarga. Tapi Annie buka suara kalau ia akan mengusut sampai tuntas dan memperingatkan Sam yang berani memakai namanya untuk melindungi anak haram. Sam berusaha menjelaskan kalau Theo hanya keponakannya. Tapi Annie membongkar kalau Sam telah menghidupi selingkuhan dan anak haramnya itu lebih dari 20 tahun. Maya juga menuntut penjelasan pada Sam. Kemudian Annie memperkenalkan dirinya sebagai ketua Dewan Grup Sinar dan istri sah Sam. Dan Maya hanyalah selingkuhan. Maya masih terus menyangkalnya, tapi polisi ingin menangkap Theo. Theo menuduh Annie hanya memfitnahnya dan tidak punya bukti. Lalu Annie menunjukkan bukti rekaman suaranya. Annie berterima kasih pada Chandra yang memberikan alat itu dan akhirnya alat itu pun berguna. Polisi meringkus Theo dan teman-temannya. Maya meminta tolong pada Sam, tapi itu tidak berguna. Lalu Chandra memberikan Sam surat cerai. Sam langsung berlutut memohon pada Annie. Annie langsung menendangnya. Walau Sam mati 100 kali pun, ia nggak akan sudi memaafkan Sam. Ia menyuruh Sam bercerai dengan tenang dan keluar dari rumah. Sam setuju untuk bercerai, tapi menuntut harta Gonogini dan meminta sebagian grup Sinar. Annie tertawa. Meskipun terlihat Sam yang mengelolanya, tapi Sam hanya terus membuat masalah di perusahaan dan hanya pamer kekuasaan, tidak punya prestasi sedikit pun. Untungnya ada para dewan direksi, jadi perusahaan tetap berjalan normal. Sekarang Sam yang tidak tahu diri malah menuntut harta Gonogini.
Tapi Sam bersikeras sesuai hukum itu adalah harta bersama yang harus dibagi dua. Ia bersedia mengurangi jatahnya karena ia berselingkuh. Tapi kalau Annie tidak memberikan sedikit pun, ia tidak akan mau bercerai. Maya mulai luluh dan bertanya berapa yang bisa Sam dapatkan dari perceraian itu. Sam yakin bisa mendapatkan setidaknya puluhan triliun dan meminta maaf telah menyembunyikan semuanya dari Maya. Ia berjanji setelah itu akan menikahi Maya dengan sah. Maya pun kegirangan mendapatkan sebagian harta itu. Sam pun mengungkapkan kalau ia udah lama muak dengan Annie karena ia selama ini merendah dan memohon kekuasaan grup Sinar pada Annie, tapi tidak juga diberikan. Jadi ia mencari wanita lain yang penurut dan patuh. Sekarang ia akan punya uang dan keluarga bahagia. Tidak perlu lagi menuruti kemauan Annie. Tapi Annie akan memastikan Sam bercerai tanpa membawa harta sepeser pun. Chandra melemparkan bukti kalau Sam menggelapkan dana 100M dan itu cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Sam kaget Annie udah mengetahui itu. Sekarang Annie menyuruh Sam memilih bercerai tanpa harta tapi bisa bebas atau dipenjara seumur hidup. Sam tetap menyobongkan kalau ia punya banyak koneksi dan ia akan dengan mudah bebas dari semua tuduhan. Apalagi Annie hanyalah ibu rumah tangga biasa. Bukti-bukti itu tidak akan bisa membuatnya masuk penjara. Lalu ia menghubungi Bu Dewi untuk meminta bantuan, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Karena dulu Dewi menghormatinya hanya karena Annie. Ternyata Annie telah menyebarkan kasus Sam, jadi nggak akan ada satupun yang membantunya. Semua koneksi yang disombongkan Sam itu adalah koneksi keluarga Lukito. Jadi tanpa Annie, Sam bukanlah siapa-siapa. Di situ Maya mulai panik. Lalu Sam mengingat Yena. Ia yakin putrinya tidak mungkin mengabaikannya. Sam bertanya di mana Yena, lalu ia pura-pura khawatir saat mendengar Yena di rumah sakit. Mereka pun datang ke rumah sakit. Dan dengan bodohnya, Sam bertanya kenapa Yena sakit dan akan menghukum orang yang menabrak Yena. Ia pun menelpon pengacaranya dan menyuruhnya menuntut pelaku yang menabrak Yena tanpa tahu pelaku itu adalah Theo. Sam meminta maaf karena terlalu sibuk dan mengabaikan Yena, tapi Yena tidak sudi menerima perhatian ayahnya. Dengan tidak tahu malu, Sam meminta tolong pada Yena untuk membujuk ibunya. Kemudian Annie dan Chandra datang. Sam malah marah pada Annie karena tidak memberitahunya kalau Yena terluka parah. Annie tidak habis pikir, memangnya siapa yang membuat Yena terluka? Kemudian Maya masuk dan memohon pada Sam karena pengacaranya tiba-tiba berbalik menyerang Theo. Sam jadi bingung sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Annie mengatakan yang menabrak Yena adalah Theo. Saat ia menemani Yena operasi, Sam malah sibuk mengurus Theo. Bahkan Theo dan ibunya terus memaksa mereka menandatangani surat damai. Sam merasa sangat bodoh karena ia tidak mengetahui hal itu. Tapi Maya terus menuntutnya untuk menyelamatkan Theo. Karena Theo adalah anak laki-laki yang lebih berharga dari anak perempuan Annie. Lalu Sam memohon pada Annie untuk membebaskan Theo. Ia juga memohon pada Yena karena Theo adik Yena. Hal itu membuat Annie marah. Yena nggak punya adik seperti itu, bahkan Sam nggak pantas jadi ayah Yena. Yena juga memojokkan Sam. Saat pertama kali ia masuk ICU dan diambang kematian karena ditabrak Theo, Sam tidak pernah peduli dan sibuk mengurus Theo. Ia bahkan pernah menelpon Sam, tapi sama sekali tidak dipedulikan. Dan ini terakhir kali ia menganggap Sam sebagai ayah. Sam memohon pada Yena, tapi Chandra menariknya dan mengingatkan tidak ada lagi yang akan membantu Sam. Jadi lebih baik Sam menandatangani surat cerai itu. Mau tidak mau, Sam pun menandatanganinya. Lalu Chandra memberitahu kalau semua yang dibeli Sam seperti rumah Maya, mobil, perhiasan, dan apapun itu akan ditarik kembali. Maya menolak karena semua itu miliknya. Lalu Annie memanggil pengawal dan mengusir mereka. Yena berterima kasih pada Chandra karena membantu ibunya. Chandra meminta ke depannya, Yena harus memujinya terus di depan ibunya. Dan terlihat senang karena Annie akan melajang lagi. Setelah beberapa waktu, Sam terus ditolak saat melamar pekerjaan karena reputasi buruknya telah tersebar di seluruh kota. Sebentar lagi, harta mereka yang tersisa akan habis juga. Sedangkan Maya tidak mau bekerja karena terlalu manja dan terus menuntut Sam menafkahinya. Lalu ibunya menelpon untuk meminta uang bulanan 1 miliar. Sam menjelaskan kalau sekarang ia tidak punya uang sepeser pun karena Annie mengetahui perselingkuhannya dan menuntut cerai tanpa memberinya uang. Ibu Sam langsung marah-marah dan menghina Annie yang bersikap seperti itu padahal hanya bisa memberikan cucu perempuan.
Kemudian Ibu Sam membuat drama di kantor Annie dan menyebarkan kalau anaknya hancur karena Annie. Padahal anaknya udah lama berkontribusi untuk perusahaan, tapi Annie tidak memberikannya uang sepeser pun. Orang-orang jadi mulai mempercayai omongannya. Kemudian datanglah dua orang pria yang berpura-pura menjadi satpam dan menghajar Ibu Sam karena menjelek-jelekan Annie. Kemudian kabar itu menyebar ke internet dan Annie mendapatkan kecaman. Bahkan harga saham mulai anjlok. Ibu Sam terus berakting seolah-olah nenek tua renta yang tidak berdaya dan ditindas mantan menantunya. Kemudian Annie datang. Ibu Sam semakin menyebarkan kalau Annie sering memukulinya, menindasnya, dan menyiksanya. Saat Annie mendekat, Ibu Sam menunjukkan sifat aslinya. Kalau Annie bercerai, Annie tetap harus memberikan semua uang itu untuk anaknya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan reputasi Annie dan membuat perusahaannya bangkrut. Pegawai Annie langsung menyiram wajah Ibu Sam itu. Annie tahu semua luka Ibu Sam itu hanyalah riasan dan menunjukkan gelang giok seharga miliaran yang dipakai Ibu Sam itu. Kalau Annie benar-benar sekejam itu, tidak mungkin Ibu Sam memakai barang-barang mewah. Ibu Sam berusaha meyakinkan semua orang kalau ini hanyalah jebakan Annie. Lalu Chandra menunjukkan bukti transaksi Ibu Sam yang selama 20 tahun ini menerima uang bulanan dari Annie dengan nilai fantastis. Mulai dari 200 juta hingga 1 miliar per bulan. Bahkan banyak aset seperti villa, mobil-mobil mewah, semua atas nama Ibu Sam. Apakah itu penyiksaan? Kemudian dua orang yang menyamar tadi berhasil ditangkap. Mereka adalah orang bayaran Ibu Sam. Orang-orang di sana merasa tertipu dan dimanfaatkan. Kemudian polisi datang untuk menangkap Ibu Sam atas tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian Sam datang menolong ibunya, menyuruh mereka tidak menyentuh ibunya, dan bila ada masalah, lampiaskan saja padanya. Chandra memberitahu Sam kalau ibunya memfitnah Annie, jadi pantas menerimanya. Sam pun memohon pada Annie untuk membebaskan ibunya. Annie berkata, "Bukankah tadi kamu bilang kalau ada masalah lampiaskan saja padamu? Tenang saja, sebentar lagi kamu juga masuk penjara." Sam bingung, bukankah Annie berjanji tidak akan mempermasalahkan penggelapan dana lagi? Chandra memberitahu, yang mereka laporkan adalah masalah poligami ilegal. Selama 20 tahun ini, setengah waktu Sam dihabiskan bersama Maya dan anak haramnya. Sam merasa itu tidak adil, karena ia udah keluar dari rumah tanpa uang sepeser pun. Masa harus dipenjara juga? Annie mengatakan, keluar tanpa harta itu udah keharusan, tapi poligami itu kejahatan yang pantas dihukum. Ia pun mengusir Sam. Kemudian Maya menemuinya dan menanyakan keadaan ibunya. Sam bilang ibunya ditangkap. Maya kesal Ibu Sam tidak bisa diandalkan. Bahkan mereka tidak punya tempat tinggal untuk malam itu. Dan pengadilan menjatuhkan Theo hukuman penjara 7 tahun. Anehnya, Sam malah menatap Maya dengan penuh nafsu. Ia melihat Maya lumayan cantik, meskipun usianya udah 38 tahun. Ia meminta Maya membalas budi padanya yang udah menafkainya selama 20 tahun ini. Ia pun menjual Maya dengan harga 400 juta. Sam merasa uang itu belum cukup untuk melawan Annie di pengadilan dan mulai memikirkan, kalau Annie mati sekarang, mereka masih dalam masa tenang perceraian, jadi ia bisa mewarisi seluruh hartanya. Kebetulan sekali ia melihat seseorang yang membutuhkan uang 200 juta untuk pengobatan anaknya dan bersedia melakukan apapun. Ia datang dan menawari orang itu uang 400 juta dan menyuruhnya melakukan satu hal. Orang suruhan itu membuntuti mobil Annie dan menabraknya. Sam sangat berharap Annie mati di tempat. Saat ia mendekat, perawat hanya menggelengkan kepala. Sam menduga Annie udah mati dan ia tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Ia berpikir telah berhasil membalikkan keadaan dan akan mewarisi semua harta itu. Namun tiba-tiba, Annie muncul dan mengejeknya. Sam sangat kaget. Bukankah Annie udah mati? Perawat berkata mereka tidak bilang orangnya mati, tapi tidak ada orang di mobil itu. Sam bingung bagaimana mobil itu bisa berjalan. Annie menyindir, "Kamu tidak tahu ada teknologi yang namanya autopilot?" Sam bingung bagaimana Annie mengetahui rencananya. Ternyata, Chandra udah mempertimbangkan keselamatan Annie dan menyuruh orang mengikuti Sam. Jadi, mereka mengetahui semua yang dilakukan Sam. Kemudian polisi datang menangkap Sam atas tuduhan penculikan dan pembunuhan berencana. Sam menyangkal semua itu, tapi Chandra menunjukkan semua bukti pada Sam. Sam yang awalnya hanya dijerat kasus poligami yang cuma 2 tahun penjara,
sekarang malah terjerat kasus penculikan dan pembunuhan berencana. Jadi mana mungkin Sam bisa mewarisi harta Annie. Sam memohon ampun dan satu kesempatan lagi pada Annie. Tapi Annie menyuruh polisi segera membawanya. Tiba-tiba Sam menyerang, tapi Chandra menghalanginya. Dan Sam terdorong ke jalan hingga tertabrak mobil dan mati di tempat. Annie tidak peduli dengan Sam dan lebih mengkhawatirkan luka Chandra. Chandra mengatakan ia tidak apa-apa dan memeluk Annie. Akhirnya, Annie dan Yena bisa bahagia merayakan tahun baru ditemani Chandra, yang kemudian meminta Annie merayakan tahun baru bersama setiap tahun sebagai keluarga bahagia. Semua luka akhirnya terbayar dengan kebahagiaan sederhana. Kalau kamu ikut merasakan kebahagiaan keluarga kecil Annie, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gudang Drama ya. Karena setiap cerita punya rasa. See you!